Halo semuanya, selamat pagi anak-anakku kelas 10 IPS 3 SMA Negeri 4 Marang. Pada video kali ini Pak Endar ingin menyapa kalian, semoga kalian ada dalam keadaan baik. Dan di video ini adalah video untuk pembinaan wali kelas pada minggu kali ini. Nah, anak-anakku, saya mulai dengan menyajikan satu foto yang ada di layar. Nah, bagi kalian yang cowok-cowok pasti kenal tokoh satu ini. Dan mungkin bagi yang cewek-cewek juga tahu siapa tokoh yang satu ini karena tokoh ini terkenal akan kegantengannya ya. Nah, dia adalah Cristiano Ronaldo. Tokoh yang fenomenal di dunia olahraga, salah satu yang punya follower paling banyak di Instagram gitu ya. Nah, tetapi kita nggak mau melihat itunya, tetapi kita mau belajar dari bagaimana sebuah proses yang dialami oleh Cristiano Ronaldo sehingga dia bisa menjadi atlet yang luar biasa dalam hal prestasi. Nah, pada infografis yang ada di layar, teman-teman bisa menyaksikan bagaimana catatan penghargaan CR7 yang sungguh amat banyak sekali. Baik penghargaan kolektif bersama dengan timnya, dan juga penghargaan individual yang dicapai secara individu. Kita bisa lihat bahwa peraih Ballon d'Or atau pemain terbaik dunia sebanyak 5 kali ini punya prestasi yang mentereng, baik di klubnya ataupun di timnas Portugal dan juga penghargaan-penghargaan individu lainnya. Nah, teman-teman, kita mau di video kali ini kita akan membahas kenapa Cristiano Ronaldo bisa mencapai kesuksesan seperti yang kita lihat sampai sekarang usianya 36 tahun. Nah, pernah suatu kali Ronaldo diwawancarai dan dia menjawab bahwa Anda tidak bisa meraih apa-apa tanpa kerja keras. Dedikasi dan kerja keras adalah prinsip-prinsip yang paling terpenting dalam hidup saya. Hidup itu seperti teka-teki, setiap hari akan ada potongan puzzle yang harus ditempatkan pada tempatnya. Itu adalah yang dikatakan Cristiano Ronaldo ketika dia ditanya oleh wartawan apa yang menjadi kunci sukses dalam kehidupannya sebagai seorang pesepak bola. Di sini kita bisa lihat ada dua kata yang penting yang dikatakan oleh Cristiano Ronaldo, yaitu dedikasi dan kerja keras. Nah, dua kata ini bisa menggambarkan seperti apa Ronaldo menyikapi hidupnya sebagai seorang pemain sepak bola. Dia tahu dengan pasti bahwa untuk meraih sebuah kesuksesan, ada yang harus dia capai, bukan hanya lewat bakat yang ia miliki, tetapi dia juga harus meraihnya dibarengi dengan dedikasi dan kerja keras. Nah, yang Cristiano Ronaldo katakan itu bukan omong kosong ya teman-teman ya. Buktinya apa? Buktinya dari beberapa rekan setimnya yang pernah satu tim dengan Cristiano Ronaldo itu mengatakan hal yang senada. Seorang bernama Carlos Tevez yang sekarang bermain di Boca Junior, waktu dia membela Manchester United, waktu itu Ronaldo masih di MU, dia mengatakan seperti ini yang teman-teman bisa lihat di layar. Jika kami berlatih pukul 9 dan kamu datang pukul 8, Ronaldo sudah ada di sana. Ketika kamu datang pukul 6.30, dia sudah ada di sana. Lalu saya putuskan untuk datang pukul 5.30 dan dia sudah ada di sana. Ronaldo masih terlihat mengantuk namun dia sudah ada di sana. Kita bisa lihat bahwa Ronaldo ini menurut pengakuan Tevez, dia adalah orang yang berdedikasi dan kerja keras. Dia percaya bahwa dengan latihan yang keras, dengan latihan yang lebih dibandingkan orang lain, dia bisa meraih kesuksesan lebih cepat dibandingkan orang lain, meraih kesuksesan lebih besar dibandingkan orang lain.
Nah, teman-teman, ada quote yang mengatakan hard work pays off. Artinya, proses itu tidak akan mengkhianati hasil. Atau hasil itu tidak akan mengkhianati sebuah proses. Kalau kita terbiasa dengan menjalani sebuah proses yang tidak mudah, tapi kita lakukan itu dengan setia dan dengan tanggung jawab, pasti akan ada bayaran yang akan kita terima atau hadiah yang akan kita dapatkan, yaitu sebuah keberuntungan atau yang bisa kita sebut itu adalah sebuah kesuksesan. Nah, anak-anak, banyak hal tidak bisa didapat dengan cara instan. Oleh karena itu, saya mau katakan bahwa sebuah proses itu adalah satu hal yang harus kita jalani sebagai manusia. Kalau kita ingin bertumbuh, kalau kita ingin meraih kesuksesan atau anak-anak ingin meraih goal kalian masing-masing atau cita-cita kalian, percaya bahwa proses itu adalah satu hal yang harus kita jalani. Teman-teman harus ingat bahwa tidak semua hal kita bisa raih itu dengan cara yang cepat dan cara yang instan. Kalau kita hari ini terbiasa dengan hal-hal yang instan yang memudahkan kita, tapi yang satu ini kita nggak bisa lakukan itu dengan cara tersebut. Kalau kita mau sukses sebagai seorang pelajar, kita nggak bisa hanya menginginkan dan meraihnya dengan cara yang mudah. Ada perlu proses yang harus kita jalani sebagai seorang pelajar untuk kita bisa menjadi pelajar yang sukses. Nah, saya analogikan dengan sebuah pohon. Tidak ada pohon yang langsung berbuah lebat tanpa kita tahu memilih bibit yang bagus, memupuknya, merawatnya hingga tumbuh besar. Dan pada masanya akan berbuah lebat. Semuanya butuh proses. Tidak ada yang serba instan, tidak ada yang gampangan. Kalau pohon aja, harus ada proses agar pohon itu bisa bertumbuh dan berbuah dengan baik. Demikian pula manusia. Setiap kita yang ingin menjadi pribadi yang sukses, kita harus menjalani hal yang mungkin kita tidak suka, hal yang tidak nyaman, hal yang berat yang harus kita lalui sebagai seorang pelajar. Tapi percaya, kalau kita melewati itu dengan baik dan kita jalani itu dengan setia, pasti ada hasil yang akan kita dapatkan kemudian. Nah, di sini dikatakan semua yang serba instan itu enaknya sebentar tapi sangat berbahaya. Jadi mulai sekarang, mulai biasakan diri kita dengan yang namanya sebuah proses. Analogi selanjutnya adalah analogi dari petani. Petani itu tangguh ketika dia lahir dari kerja keras dalam merawat sawah pada musim apapun. Tidak ada panen tanpa membasuh keringat mereka. Teman-teman bisa lihat seorang petani, dia bekerja keras agar dia bisa panen. Kalau dia malas-malasan, kalau dia nggak mau mengerjakan sawahnya, nggak akan mungkin dia bisa memanen hasilnya. Demikian pula kita sebagai seorang pelajar. Kita harus membasuh keringat kita, bekerja keras sekarang, mengerjakan tugas yang mungkin bagi kalian mungkin adalah tugas yang berat. Tapi karena itu adalah sebuah proses yang harus kita jalani, mari kita kerjakan itu dengan setia sama seperti seorang petani yang membajak sawahnya, yang merawat sawahnya, sehingga suatu saat nanti di akhirnya dia akan memanen hasil dari proses yang telah dia jalani. Nah, anak-anakku, pada video kali ini Pak Endar ingin memberikan sebuah kesimpulan. Kalau tadi kita sudah belajar dari Cristiano Ronaldo, dia berproses dengan segala sesuatu yang tidak menyenangkan. Dia tahu bahwa bakat saja tidak cukup, tetapi harus ada kerja keras yang mengiringinya. Saya percaya setiap kita juga demikian. Mungkin di antara kalian merasa bahwa aku pandai, Pak. Aku pintar, Pak. EQ-ku tinggi, Pak. Tetapi saya percaya bahwa itu nggak akan cukup kalau kita terbiasa dengan hal-hal yang instan, kita nggak mau bekerja keras. Nah, saya pengen kita semua punya konsep yang sama, yaitu bahwa ketika kita berproses, ketika kita mau menjalani tanggung jawab dengan baik sebagai seorang pelajar, pasti akan ada hasil yang akan kita petik nanti di akhirnya. Anak-anak, saya tahu bahwa saat ini mungkin kalian mulai
tidak nyaman dengan tugas yang banyak yang Bapak Ibu guru berikan. Ada tanggung jawab yang menurut kalian harus kalian pikul sebagai seorang pelajar yang mungkin kalian merasa saya tidak mampu menjalaninya. Atau mungkin waktu-waktu yang biasanya kalian habiskan dengan bermain game atau nonton drama Korea dan lain sebagainya, sekarang waktu itu mulai hilang karena disita dengan begitu banyaknya tugas yang harus kalian kerjakan. Tapi saya percaya bahwa kalau kita jalani itu dengan baik, kalau kita jalani proses itu dengan bertanggung jawab, ada hasil yang akan mengikuti kita di kemudian hari. Oke, terima kasih anak-anakku. Saya berharap kita semua bisa bertanggung jawab dengan apa yang hari ini Tuhan percayakan pada setiap kita. Kalimat terakhir untuk menutup video pembinaan wali kelas 10 IPS 3 ini adalah selamat berproses sebagai seorang pelajar. Proses itu mungkin tidak menyenangkan, tapi selalu hasilnya adalah hasil yang manis. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.